Tim nasional Indonesia senior asuhan dari pelatih Shin Tae-yong akan bertanding melawan Tanzania dalam laga uji coba internasional di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada 2 Juni mendatang. Pertandingan ini sendiri bakal menjadi bagian dari persiapan tim Merah Putih sebelum menghadapi dua laga krusial melawan Irak dan Filipina yang dijadwalkan pada 6 Juni dan 11 Juni. Pada tanggal 2 Juni di Stadion Madia Jakarta, lawannya adalah Tanzania, timnas dari negara Afrika yang memiliki ranking FIFA 119 dunia, lebih tinggi dari timnas Indonesia yang saat ini menempati posisi 134 ranking FIFA dunia. Sebagai info tambahan, Tanzania bahkan sempat menempati posisi 69 dunia sebagai ranking tertinggi negara tersebut. Seperti kebanyakan tim-tim yang berasal dari Afrika yang para pemainnya berkarir di Eropa, banyak pemain dari timnas Tanzania ini juga bermain di Eropa, seperti di Spanyol, Prancis, hingga Yunani, bahkan sempat bermain di Inggris. Meskipun secara ranking Tanzania ada di atas kita, sebenarnya secara form atau penampilan ke belakang, timnas Indonesia memiliki hasil yang cukup berimbang dari Tanzania. Tercatat dari 7 laga terakhir yang dimainkan Tanzania di tahun 2024, tim ini hanya baru memenangkan 1 pertandingan saja, yakni saat menang menghadapi Mongolia dengan skor 3-0. Selebihnya mereka kalah 4 kali dan 2 kali imbang. Bagaimana dengan Indonesia? Di tahun 2024 ini, Indonesia sudah bermain sebanyak 9 kali. Hasilnya, Indonesia berhasil meraih kemenangan sebanyak 3 kali dan sisanya 6 kali kalah. Bedanya dari 2 laga terakhir timnas Indonesia, tim asuhan Shin Tae-yong ini menunjukkan peningkatan drastis, terkhusus saat 2 kali menang atas Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana hal itu juga tak terlepas dari deretan pemain diaspora yang baru membela timnas Indonesia. Sehingga sebenarnya peluang kita untuk mengalahkan tim Tanzania ini terbuka, meskipun target di laga uji coba bukanlah kemenangan. Sebagai informasi tambahan, Indonesia juga pernah bertemu Tanzania di tahun 1997, di mana dalam laga yang dimainkan di Stadion Siliwangi di Bandung itu, timnas Indonesia berhasil menang 3-1 berkat 2 gol Kurniawan Dwi Yulianto dan 1 gol Fahri Husaini. Laga kontra Tanzania sendiri kami pikir akan jadi ajang uji coba strategi dan taktik dari pelatih tim Garuda Shin Tae-yong. Seperti kita tahu, ada cukup banyak perubahan yang dilakukan Shin Tae-yong dalam memanggil skuad tim Garuda. Beberapa pemain langganan tidak dipanggil, seperti Elkan Bagot dan Mark Klok. 2 pemain yang sebelumnya selalu jadi andalan Shin Tae-yong di timnas senior itu, kini tak masuk daftar 22 pemain timnas. Selain itu juga tidak ada Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Witan Sulaiman, Rahmat Irianto, hingga Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Perubahan ini tentu bakal membuat Shin Tae-yong harus meramu taktik baru yang disesuaikan dengan para pemainnya. Jelas ini sangat penting, mengingat 2 laga ini sangat penting bagi skuad Garuda. Karena jika setidaknya mampu meraih 1 kemenangan saja, Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang juga akan jadi sejarah yang mendekatkan kita selangkah dengan Piala Dunia 2026. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Indonesia dipastikan akan bermain dengan para pemain terbaiknya di 2 laga kualifikasi Piala Dunia, menghadapi timnas Irak dan juga Filipina. Salah satunya dari Jay Itzas, pemain yang sempat dirumorkan tak bisa memperkuat Indonesia karena Venezia harus memainkan laga untuk playoff Serie A ini. Dipastikan akan gabung ke timnas setelah mendapatkan dukungan dan izin dari timnya Venezia. Hal itu dikonfirmasi melalui akun story Instagram Jay Itzas yang merepost dukungan dari Venezia ke Jay Itzas yang dipanggil timnas Indonesia. Selain Bang Jay, timnas juga bisa diperkuat oleh Jordi Amat yang telah sembuh dari cedera. Kemudian ada Justin Hubner, Tom Haye, hingga penyerang mematikan dari tim Fortuna Sittard Ragnar Oratmangun, yang di laga terakhir tim Garuda berhasil menciptakan gol apik ke gawang timnas Vietnam.